Pada Juli 2025, angin gurun Jeddah membawa pesan persatuan dari Istana Al-Salam. Di tengah lanskap yang berdebu dan langit yang memerah, sebuah peristiwa penting terjadi. Sebuah momen yang akan tercatat dalam sejarah diplomasi dunia Islam. Kota Jeddah yang selama ini menjadi saksi bisu berbagai pertemuan penting, kini menjadi panggung bagi upaya bersama yang lebih besar dari sebelumnya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman berdiri bersama, mengeluarkan pernyataan bersama tentang Palestina. Mereka tidak hanya mewakili negara masing-masing, tetapi juga harapan jutaan umat Muslim yang mendambakan keadilan dan perdamaian di Timur Tengah. Pertemuan mereka menandai keselarasan strategis. Dua negara Muslim besar berjanji untuk memanfaatkan pengaruh mereka untuk Gaza dan Timur Tengah. Diskusi berlangsung intens, penuh semangat, dan diwarnai tekad untuk membawa perubahan nyata. Deklarasi itu adalah seruan yang jelas. Penderitaan di Gaza tidak bisa diabaikan, dan perdamaian untuk Palestina sangat penting untuk stabilitas regional. Gema suara mereka menembus batas negara, mengingatkan dunia bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza adalah tanggung jawab bersama. Prabowo dan MBS memposisikan diri sebagai mediator kunci, siap mendorong komunitas global menuju tindakan. Mereka mengajak negara-negara lain untuk bergabung dalam upaya diplomatik, menekankan pentingnya dialog, negosiasi, dan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan. Front persatuan mereka memperkuat urgensi keadilan, martabat, dan kenegaraan bagi rakyat Palestina. Dukungan dari masyarakat internasional pun terus mengalir, memperlihatkan solidaritas lintas bangsa dan agama. Pertemuan Jeddah menandakan babak baru dalam upaya diplomatik terkoordinasi untuk perdamaian. Dengan tekad dan komitmen yang diperbarui, Indonesia dan Arab Saudi mengirimkan pesan kuat. Perdamaian dan keadilan untuk Palestina adalah prioritas bersama yang tidak bisa ditawar. Pernyataan bersama dari Prabowo dan MBS adalah panggilan langsung untuk tindakan global. Mereka tidak hanya berbicara sebagai pemimpin negara, tetapi juga sebagai suara bagi jutaan orang yang menuntut keadilan dan perdamaian. Dalam pertemuan bersejarah ini, mereka menegaskan bahwa dunia tidak bisa lagi menutup mata terhadap penderitaan yang terjadi di Gaza. Mereka menuntut langkah-langkah konkret, di luar retorika, untuk menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Setiap hari, ribuan warga sipil menghadapi ancaman kelaparan, kehilangan tempat tinggal, dan trauma akibat kekerasan yang terus berlangsung. Bantuan kemanusiaan yang masuk masih jauh dari cukup, dan dunia internasional harus segera bertindak untuk memastikan keselamatan dan martabat rakyat Gaza. Para pemimpin menantang dunia untuk beralih dari kecaman pasif ke pembuatan perdamaian aktif, mendesak PBB dan kekuatan besar untuk menegakkan perdamaian abadi. Mereka menyoroti pentingnya diplomasi yang berani dan kolaborasi lintas negara untuk menciptakan solusi nyata, bukan sekadar janji kosong. Dunia harus bersatu melampaui kepentingan politik dan memprioritaskan kemanusiaan. Mereka menyerukan tekanan nyata pada Israel untuk menghormati hukum internasional, melindungi warga sipil, dan mengizinkan bantuan kemanusiaan. Tekanan diplomatik dan ekonomi harus digunakan untuk memastikan akses tanpa hambatan bagi bantuan, serta perlindungan bagi para relawan dan pekerja kemanusiaan yang mempertaruhkan nyawa mereka di lapangan. Ini adalah tuntutan akuntabilitas, pelanggaran harus memiliki konsekuensi. Tidak boleh ada impunitas bagi pelaku kejahatan perang atau pelanggaran hak asasi manusia. Pengadilan internasional dan mekanisme keadilan harus diaktifkan untuk memastikan keadilan ditegakkan bagi para korban. Prabowo dan MBS berusaha memobilisasi koalisi untuk langkah-langkah praktis, terkoordinasi menuju perdamaian berkelanjutan. Mereka mengajak negara-negara lain untuk bergabung dalam upaya bersama, membangun aliansi yang kuat demi masa depan yang lebih baik bagi Palestina dan kawasan sekitarnya. Deklarasi mereka adalah garis awal, seruan bagi para diplomat, pemimpin, dan warga negara untuk bergabung dalam upaya untuk Palestina. Setiap individu, organisasi, dan pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong perubahan nyata. Hanya dengan solidaritas global dan komitmen bersama, harapan untuk perdamaian dan keadilan di Palestina dapat menjadi kenyataan. Prabowo dan MBS mengutuk blokade Israel dan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza. Mereka menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina, memperingatkan terhadap perubahan demografi dan pembersihan etnis.
Para pemimpin mengecam serangan terhadap pekerja kemanusiaan, mengutip kematian tragis Dr. Marwan Al-Sultan dan keluarganya. Pernyataan mereka menuntut diakhirinya pelanggaran ini dan akuntabilitas penuh bagi mereka yang bertanggung jawab. Indonesia dan Arab Saudi menarik garis yang jelas tindakan semacam itu ilegal, tidak bermoral, dan akan menghadapi konsekuensi diplomatik. Sikap mereka bertujuan untuk menggalang dukungan global untuk keadilan dan perlindungan kaum rentan. Prabowo dan MBS menegaskan kembali komitmen negara mereka terhadap bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Janji mereka bukan hanya kata-kata, itu adalah prioritas nasional, didukung oleh tahun-tahun tindakan dan dukungan publik. Mereka bersumpah untuk terus mengalirkan bantuan, meskipun ada hambatan, dan menyerukan akses tanpa hambatan bagi organisasi kemanusiaan. Para pemimpin mendesak komunitas internasional, terutama Israel, untuk menghormati koridor kemanusiaan. Komitmen ini mengubah bantuan dari amal menjadi ekspresi kuat identitas nasional dan keyakinan moral. Indonesia dan Arab Saudi berdiri bersama Gaza, bertekad untuk meringankan penderitaan dan menjunjung tinggi martabat manusia. Prabowo dan MBS menyambut gencatan senjata Gaza Juli 2025 sebagai langkah pertama yang vital. Mereka menekankan bahwa gencatan senjata yang rapuh ini harus menjadi fondasi bagi perdamaian abadi, bukan hanya jeda dalam kekerasan. Para pemimpin menyerukan keterlibatan internasional untuk memantau dan mempertahankan gencatan senjata, mencegah kembalinya konflik. Mereka mendesak dunia untuk menggunakan jendela ini untuk mempercepat bantuan, rekonstruksi, dan proses politik yang diperbarui. Gencatan senjata adalah titik awal untuk dorongan diplomatik yang lebih luas, mengatasi akar penyebar mobilitas regional. Pesan mereka, manfaatkan kesempatan ini untuk memutus siklus kekerasan untuk selamanya. Sikap Indonesia, yang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo, adalah dukungan tak tergoyahkan untuk solusi dua negara. Perdamaian, menurut mereka, membutuhkan Palestina yang merdeka di samping Israel, dengan pengakuan dan keamanan bersama. Prabowo telah menawarkan hubungan diplomatik bersyarat dengan Israel, hanya jika kenegaraan Palestina diakui. Pendekatan ini menggunakan pengaruh diplomatik Indonesia untuk mendorong kemajuan nyata. Dengan menyelaraskan diri dengan upaya global, Indonesia memposisikan diri sebagai pembangun jembatan untuk perdamaian. Solusi dua negara bukan hanya kebijakan, itu adalah cerminan nilai-nilai inti dan sejarah Indonesia. Pembicaraan Jeddah melampaui Gaza, merangkul visi untuk stabilitas regional. Prabowo dan MBS mendukung upaya perdamaian di Yaman, stabilitas di Laut Merah, dan menyambut pelonggaran sanksi untuk membantu rekonstruksi Suriah. Mereka menyerukan pembicaraan damai yang diperbarui di Sudan, menyoroti peran Forum Jeddah dalam mediasi. Pendekatan mereka bersifat holistik, kemajuan dalam satu konflik dapat menciptakan momentum dalam konflik lainnya. Dengan mengadvokasi dialog dan rekonstruksi, mereka bertujuan untuk menurunkan ketegangan dan memupuk kerjasama. Tujuan bersama mereka mengganti konflik dengan stabilitas dan kemakmuran di seluruh Timur Tengah. KTT Jeddah menggarisbawahi bahwa perdamaian di Timur Tengah adalah tanggung jawab global. Prabowo dan MBS menyerukan kekuatan dan institusi dunia untuk bergerak melampaui bantuan keuangan dan berinvestasi dalam diplomasi yang berkelanjutan. Mereka mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan hukum internasional dan meminta pertanggungjawaban para pelanggar. Menjunjung tinggi hukum kemanusiaan dimanapun sangat penting untuk stabilitas global. Setiap negara memiliki peran, baik melalui diplomasi, bantuan, atau rekonstruksi. Indonesia dan Arab Saudi telah melangkah maju. Sekarang mereka menyerukan dunia untuk bergabung dengan mereka dalam membangun perdamaian. Inisiatif Prabowo MBS menempatkan Indonesia di jantung diplomasi Timur Tengah, memperlihatkan peran aktif Indonesia dalam membangun dialog lintas negara dan budaya. Melalui kolaborasi erat dengan para pemimpin kawasan, Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga penggerak utama dalam upaya perdamaian yang berkelanjutan. Sikap Indonesia yang berprinsip dan proaktif menawarkan harapan serta alternatif yang kredibel untuk politik kekuasaan yang sinis. Dengan menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan sempit, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi dapat menjadi alat untuk perubahan nyata.
Upaya ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten membela keadilan dan solidaritas global, terutama bagi rakyat Palestina yang terus berjuang untuk hak-haknya. Sebagai jembatan antara Barat, Global Selatan, dan dunia Muslim, Indonesia membantu membangun koalisi untuk kemajuan bersama. Peran ini semakin penting di tengah dunia yang terpolarisasi, di mana dialog dan kerjasama lintas blok menjadi kunci untuk mengatasi tantangan global. Indonesia memfasilitasi pertemuan, membuka ruang diskusi, dan mendorong terciptanya solusi damai yang inklusif. Seruan dari Jeddah harus bergema di seluruh dunia, menginspirasi tindakan nyata untuk keadilan, martabat, dan kenegaraan bagi Palestina. Konferensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas internasional, mengingatkan dunia bahwa perjuangan rakyat Palestina adalah tanggung jawab bersama. Setiap suara dan aksi dari berbagai penjuru dunia dapat mempercepat tercapainya perdamaian yang adil. Perjalanan menuju perdamaian memang panjang dan penuh tantangan, tetapi kepemimpinan Indonesia menerangi jalan dengan komitmen dan keteguhan. Melalui diplomasi aktif, pengiriman pasukan perdamaian, dan advokasi di forum internasional, Indonesia membuktikan bahwa harapan untuk dunia yang lebih damai tetap hidup. Warga negara dimanapun harus tetap terlibat, mendukung upaya kemanusiaan, dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin. Partisipasi masyarakat, baik melalui aksi solidaritas, bantuan kemanusiaan, maupun advokasi, sangat penting untuk menjaga momentum perdamaian dan memastikan suara rakyat tetap didengar. Dengan keyakinan, persatuan, dan semangat gotong royong, Indonesia berdiri sebagai mercusuar untuk dunia yang lebih adil dan damai. Setiap langkah kecil yang diambil bersama akan membawa kita lebih dekat pada masa depan yang penuh harapan bagi semua bangsa.